Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Adya Saputra. Saya akan meresum buku tentang konsep manajemen energi. Yang akan saya bahas di sini adalah bagian 3, divisi fungsional manajemen energi. Berikut materinya. 1. Divisi fungsional manajemen energi. Divisi fungsional manajemen energi yang dimaksud di sini adalah sebuah divisi atau departemen yang secara formal tidak berada dalam jalur struktural organisasi atau perusahaan, akan tetapi memiliki fungsi dan area kerja khusus sebagaimana divisi struktural. Divisi ini mirip dengan departemen engineering yang dalam deskripsi kerjanya tidak harus bertanggung jawab kepada manajemen produksi, akan tetapi ia ditugaskan di departemen produksi tersebut. Ia hanyalah bertanggung jawab kepada manajer engineering. Karena itu departemen produksi tersebut kedudukannya lebih bersifat fungsional. Adapun level-level jabatan di sini yaitu Dewan Energi berada pada level tertinggi perusahaan. Tugasnya hanya menyusun kebijakan energi perusahaan. Yang kedua, Komite Energi bertindak sebagai grup ahli manajemen energi. Kemudian koordinator masing-masing departemen yang mengkonsumsi energi, staf operasional yang langsung berhubung dengan pengoperasional peralatan gedung, penerangan, dan sebagainya yang mengkonsumsi energi. Ini bentuk grafiknya, ini manajemen puncak, ini staf operasional. Ini adalah divisi manajemen energi pada semua level. 2. Manajer energi. Seorang manajer energi yang efektif harus memenuhi kriteria mempunyai pengetahuan yang baik tentang operasi. 2. Manajer energi. Seorang manajer energi yang efektif harus memenuhi kriteria mempunyai pengetahuan yang baik tentang operasional sistem energi dan seorang motivator yang menarik. Penunjukan seorang manajer energi merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi. Kemudian terhadap manajemen energi merupakan sebuah fungsi dari multidisipliner. Hal ini membutuhkan skill yang dalam hal administrasi, pemahaman teknis, sistem informasi, dan komunikasi. Manajemen energi diharapkan memimpin dan mengarahkan aktivitas terkait dengan energi. Seorang manajer hanya dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui dengan hasil yang dicapai karyawan-karyawan dipimpinnya. Ini adalah contoh deskripsi kerja. Mengawasi 1. Mengawasi dan mengatur penyusunan implementasi. 2. Memperkenalkan sistem informasi. 3. Melaporkan informasi tentang konsumsi energi. 4. Mengembangkan kebijakan dan prosedur pembelian bahan bakar yang membutuhkan negosiasi kontrak. 5. Meningkatkan dan menjaga kebutuhan energi seluruh organisasi. 6. Memperkenalkan dan menjaga pemeliharaan gedung yang efektif dan prosedur operasional plan atau sistem mengkonsumsi energi. 7. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk memahami dan skill berhubungan dengan sistem energi. 8. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi energi. 9. Memformulasikan program investasi dalam rangka pengurangan konsumsi energi. 10. Memperkenalkan dan menjaga prosedur untuk mengevaluasi proyek manajemen energi dan monitor penghematan. Manajemen energi, jabatan sepenuh waktu atau paruh waktu. Besarnya ukuran posisi manajer energi. Manajer energi dapat diposisikan di bagian manapun organisasi asal dapat mengakses seluruh bagian lain. Ada beberapa pilihannya, yaitu departemen teknis merupakan pilihan yang baik untuk tetap awal program, menjadi lebih ditekankan pada pengontrolan konsumsi energi dan biayanya. 2. Departemen personalia. 3. Departemen keuangan. 4. Eksekutif manajemen puncak. 5. Departemen manajemen perusahaan. Langkah menjadi manajer energi yang sukses. 1. Harus berusaha memegang kendali secara utuh. 2. Membutuhkan target yang terukur. 3. Membuat laporan yang sederhana, jelas, dan relevan. 4.
Publikasikan kesuksesan sebagai hasil kerjasama. 5. Menunjukkan prestasi kepada atasan yang dengan nyata. Peran manajer energi yang berkembang energi dan perkembangan pelaksanaan program. Di bawah ini adalah skema tentang usaha, kontrol investasi, dan kontrol berlanjutan. Berikut dari waktu. Melakukan kontrol terhadap konsumsi energi yang menyeluruh. Aktivitas ini tidak membutuhkan biaya kecuali pengawasan terhadap disiplin pengurangan energi. Hal ini dicapai dengan cara mengukur pengukuran energi tiap departemen atau mereview strategi pembelian untuk memastikan sebagian besar bahan bakar dibeli dengan harga yang benar, memeriksa pelaksanaan operational plan, mereview perilaku kepedulian terhadap energi yang hasil program training untuk memastikan semua karyawan telah familiar dengan prinsip-prinsip efisien energi. Keahlian pengalaman yang dibutuhkan adalah teknologi efisien energi dalam hubungan dengan konseptual plan, gedung dan pabrik atau kontrol, pendidikan dan pelatihan. Diferensiasi dalam ukuran penghematan energi. Berinvestasi dalam ukuran penghematan energi. Keahlian pengalaman yang dibutuhkan adalah pengkajian, penilaian, penaksiran, investasi, dan akuntansi. 2. Inisiatif dalam proyek manajemen efisiensi energi. Selama pelaksanaan 2 fase pertama tersebut, manajer energi akan lebih efektif jika memiliki berkehendak kuat terhadap prestasi personal, kuat dalam merumuskan tujuan jangka pendek dan menikmati umpan balik dan yang positif dari pencapaian itu. Kita start dulu. Ini menjaga kendali atas konsumsi energi. Pengalaman yang dibutuhkan adalah motivasi, insentif, promosi, dan publikasi. Yang kedua adalah desain pengoperasian sistem informasi manajemen, memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan. Ini adalah contoh tabelnya. Ada strateginya yang harus kita laksanakan dan karakteristik yang harus dibutuhkan. Ini sebagai wirausaha, sebagai tim, sebagai case dan orientasi pasar. Kemudian motivasi staf untuk menghemat energi. Motivasinya adalah 1. Memotivasi dan menghargai kesuksesan. Motivasi karyawan merupakan kunci sukses dalam manajemen energi. Sebagai disiplin lainnya, beberapa tugas atau pekerjaan yang hanya membutuhkan sedikit sekali motivasi karena manfaat tugas tersebut sudah tampak nyata. Kemudian pelatihan bukan motivasi, tapi pelatihan memiliki peran dalam motivasi staf. Pelaksanaan pelatihan bisa mencapai beberapa tujuan motivasional. Yaitu pelatihan merupakan bukti nyata yang dukung pihak manajemen terhadap pelaksanaan manajemen energi. Pelatihan menunjukkan manajemen energi menilai skill dan kontribusi staf. Program pelatihan mendorong dan mengembangkan perilaku sikap yang baru bagi staf. Motivasi orang yang berbeda. Kinerja integrasi yang berarti keuntungan yang diperoleh merupakan motivasi utama manajemen senior. Kinerja mereka dinilai kemampuan untuk mencapai perbaikan kinerja efisiensi energi terdapat memberikan kontribusi signifikan. Untuk memotivasi manajemen senior, manajer energi harus menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa mereka yang gunakan. Inilah di mana perjuangan untuk mendapatkan kepedulian terhadap penggunaan energi dapat menjadi sangat efektif. Manajemen teknis dan departemental. Menjadikan departemen sebagai pendukung manajemen energi yang efektif adalah semudah membuat mereka bertanggung jawab terhadap anggaran energi mereka. Staf operasional secara langsung memegang kontrol terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pabrik, mesin, sampai penyalaan lampu penerangan. Pihak energi perlu dengan tegas meyakinkan kepada mereka bahwa pengaturan penggunaan energi merupakan hal yang sangat penting. Ya, sampai di situ dulu materi yang saya bahas. Apabila ada kekurangan dalam
materi ini. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.